Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rekan-rekan dari SKPD, khususnya dari Pak Komandan, Pak Kepala Satuan PPH dari Perindak, dari Bapeda semua yang hormati, dan rekan-rekan teman-teman dari pengurus dan terima Singapura dan dari KMPI, hadirin warahmatullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 2 Oktober 2023, alhamdulillah berkat nikmat yang memberikan pada kita nikmat Islam, khususnya kesehatan, kita bisa hadir melaksanakan tugas yang sudah diagendakan, yaitu pembahasan atau musyawarah atau ngobrol-ngobrol lah. Kita ngambil kesepakatan bersama, yang kesepakatan ini kesepakatan yang utuh untuk kepentingan bersama, yaitu kaitan dengan pembahasan relokasi atau apa namanya, kaitan dengan pada kelima. Mudah-mudahan pertemuan ini tercatat dan dicatat oleh Allah menjadi salah satu amal soleh kita, amal kebaikan kita. Nanti insya Allah kita selaku umat Islam, umat yang beragama, yang iman pada Allah, mendapat kebaikan kita nanti bisa ketemu nanti di yaumul akhir. Amin. Rahmat dan salam semoga curah limpahkan pada panutan kita Habibana Muhammad SAW. Kurang kita sampaikan termasuk sahur kita yang tak pada. Pertama, saya selaku staf ahli bidang ekonomi dan keuangan yang beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya dilantik besar kali di bidang keuangan. Pesan pribadi, terima kasih terutama Pak Komandan Ibu atas informasi yang disampaikan bahwa tadi Pak Asisten Gubernur pribadi kita coba bersama-sama untuk membahas atau berkaitan dengan kepentingan kita bersama. Terima kasih. Yang kedua, saya berterima kasih pada rekan-rekan dari Pak KMPI dan pengurus dari Masingan Pangna respon untuk tadi pada kesempatan baik. Salah satu bukti keberhasilan kita, Bapak Ibu rekan hadir lah, itu yang pertama. Yang selanjutnya kita akan coba tahap demi tahap untuk membicarakan atau membahas atau merumuskan kaitan dengan beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah pada hari Senin diadakan dialog atau audiensi dengan Bupati. Yang pertama ditindaklanjuti dengan rapat khusus dengan pemerintah dan LK. Dari rapat tersebut ada beberapa informasi, muatan informasi harus disikapi oleh kita semua, termasuk oleh kami dari pemerintah daerah ataupun bapak-bapak. Yang pada intinya diharapkan semuanya harus puas, semuanya harus enak, bukan pemerintah enak tapi bapak-bapak dari pihak PKR atau dari masyarakat tidak enak. Masyarakat enak, jadi artinya kita ada semacam kebersamaan, sehingga semuanya siap dan semuanya diuntungkan, semuanya dienakkan. Salah satunya ada koridor yang harus diikuti oleh kita semua, oleh pemerintah, oleh kita, oleh masyarakat, daripada kali-kali pedagang. Satu, bahwa informasi setelah bahwa insya Allah sekarang sedang dibangun pembangunan dengan anggaran APBD 2 Tasikmalaya tahun anggaran 2013. Tahap pertama yaitu membangun ruang taman hijau RTH, taman di lingkar alun-alun. Tema alun-alun ini harus menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Pelaya, harus menjadi kebanggaan masyarakat Singapura, harus di samping masyarakat Tasikmalaya keseluruhan. Kenapa masyarakat Tasikmalaya keseluruhan? Karena ikon Singapura ini ada figur atau merupakan perwakilan atau ibu kota Kabupaten Pelaya. Otomatis tidak hanya
untuk Singapura City, tapi untuk semua masyarakat Tasikmalaya, semua aparatur pemerintah dibangun. Ada beberapa tahapan pembangunan, mungkin itu sekarang sedang persiapan tahap awal, nantinya akan terbangun suatu alun-alun lingkar, alun-alun Singapura itu yang betul-betul tercipta kondisi yang tertib, indah, sedap dipandang mata. Itu harapannya. Kemudian akan membuat suatu solusi atau menciptakan suatu karena ada aturan atau ketentuan harus ada ruangan hijau terbuka. Itu sudah menjadi amanat masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wakil rakyat. Terus itu suatu harus ada di setiap ibu kota kawasan yang sudah diamalkan melalui RT RW. Nanti sedang disusun RDTR-nya, itu ada di Singapura itu tercipta kondisi ruang hijau. Tuh, maka sekarang harus dibangun. Konsekuensinya setiap pembangunan mungkin ada dampaknya ya. Kemarin juga ada yang dampaknya ya pada kelima yang jumlahnya tercatat rekan-rekan pengurus sekitar 72 ya, 72 orang. Ini mohon yang 72 orang ini karena saya pengalaman pernah jadi camat Ciawi di mana-mana lah. Yang nama PKI itu satu hari setiap ada kegiatan pedagang kaki lima itu perkembangannya cukup besar, tidak dua jadi tilu tidak aja berkembang. Ini mohon dengan hormat sangat yang 72 itu tolong pengurus minta ulah kami handai Pak, pertahankan ya berusaha. Sebenarnya harus seperti komitmen seperti itu harus tadi. Karena nanti untuk bagaimana solusi untuk penanggulangannya. Yang kedua tentu saja harus ada dampak beresiko membangun itu karena ada amanah bahwa itu harus tertib, indah, nyaman, kemudian asri dan sebagainya lah. Jadi ya ada konsekuensi, ada yang harus ada yang mau berkorban. Salah satunya mungkin pada angka 5. Jadi itu kemudian bagaimana solusinya, maka kita akan sepakat untuk bersama-sama. Cuma mungkin saya selaku staf ahli yang punya tugas dan kewajiban seluruh rincian tugas staf ahli ekonomi yang memberikan telahan, kemudian mencoba juga mengkomunikasikan, kemudian juga nanti mencoba memberikan masukan ke Pak Bupati sehingga nanti ada kebijakan, tapi kebijakan ini untuk hasil semuanya kesepakatan seperti itu, jadi enak semuanya. Satu, diharapkan bapak-bapak salah dari PKS, jadi istilahnya sanes pada non teh ngabuntukeun usahanya tapi dagang sabun parun tak aya pemerintah beritikat ulah kewajiban baru punya kewajiban untuk meningkat sejahtera masyarakat, kewajiban satu sisi juga mungkin kaitan dengan aturan perundang-undangan juga ulah melanggar misalnya. Usahakan semaksimal mungkin kita ulah terjadi kegiatan ini ada pelanggaran aturan nanti Pak Tibum nanti pasirena aturan. Yang ketiga diharapkan mungkin kita semua termasuk saya secara pribadi lah atau selaku staf ahli Bupati, Pak Wakil semua para pejabat itu dengan masyarakat semuanya diharapkan orang pengen mengalami semuanya berusaha untuk artinya mempertahankan memperjuangkan kehidupan kita selama diberikan oleh Allah usia kita, tapi jangan lupa bahwa kita semua nanti akan dipertanggungjawabkan dan semua dari setiap langkah semua bertanggungjawabkan. Pemerintah pengen kami harus semua akan dipertanggungjawabkan yang padanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana usaha kita, bagaimana program pemerintah kita ini sesuai dengan visi misi Tasikmalaya dari istilahnya ya pengen ridho Allah Subhanahu wa taala gitu, mendapat ridho dan bimbingan Allah itu yang final semua mendapat ridho. Jadi kalau kita semua berusaha untuk menginginkan keinginan atau kepentingan masing-masing itu akan sulit. Kalau dikembali oleh itu diharapkan semuanya beruntung, diharapkan semuanya berjalan dengan baik. Itulah yang pada akhirnya sekali lagi semuanya akan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu bukan basa-basi. Saya atau kami dari pemerintah sangat menyadari seperti itu. Kemarin Pak Bupati sekalipun saya tidak mengikuti ada dialognya ya, sampai beliau karena
mungkin sakingnya ke masyarakat. Nah, sampai soklah sekali mau sekarang kan tidak boleh ya. Soklah di tempat di mana-mana lah asa ulah karena pedagang ulah mika jadi teureun dagang nah ulah mika jadi kelaparan ulah mika jadi keluarga barang keakan itu yang tidak boleh yang tadinya seperti itu. Soklah di mana we tapi tetap panginten urang emutan kurang apakah mungkin dirinya perlu dibangun dirinya teraskeun sementara mungkin atau tidak sok urang bahas. Apakah nanti milarian deui di tempat-tempat tapi tempatnya panginten kangge pedagang teu rugi artinya aya mun anu balanya teh berarti ari pindah di nu teh aya pengunjungna apa teh percuma nya mesti tempat enggak. Jadi sadayana lah sami-sami kita sama-sama untuk biarnya berjalan dengan baik dan lain itu mungkin. Apakah jangka panjang seperti itu nanti akan dilokalisir di suatu tempat yang tempat itu juga menguntungkan kayak untuk kita para kelima silakan bagaimana. Tapi kan yang paling sangat pedih saat ini ayeuna pinten ya solusi ayeuna bade kumaha dengan kondisi seperti ini. Jangka pendek tempat nacan aya itu bingung teh pemerintah ge saya ya Pak Prabowo bingung itu tempatnya di mana. Tapi Pak Bupati oge alim masyarakatna janten teu tiasa barang emam. Alim masyarakat tidak punya penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Jangka imahna sangat jauh seperti itu. Jadi kedah kumaha. Apakah nanti Bapak kan terang persis di lokasinya di nama terang persis kondisi di Singapura mana pantas di apa kita ulah di sisi jalan ya mesti di perhubungan di sisi jalan itu halangan jalan pisan misalnya atau kemal itulah mungkin jadi solusi yang paling yang harus kita sepakati saat ini yang jangka pendek jangka panjangnya mungkin banyak lah saya sudah mempelajari kita menyusun RDTS saat ini mungkin nanti ada kantor kecamatan akan pindahkan mereka sudah ada waktu sudah ada biaya tempatnya sudah siap ada tanah dipindahkan mungkin itu bisa dialokasikan pada kali ditampung 72 tadinya lah dirawat tertibkan dengan kondisi yang tertib ramah indah mungkin anak kompetitif Pak sangat kompetitif artinya ya masyarakat dari balanya tapi ingin ningali kondisi lokasi nanya betul teh rawatkan lah dikunjungi itu yang diharapkan. Karena Bapak Sami diharapkan sebagai pengunjungnya, sebagai memperhatikan masyarakat anu aya keperugian pada balanya teh sangat tertarik. Artinya ya harus diperhatikan lingkungan kebersihan, ketertiban, jadi sadar harus sadayana harus dipikirkan oleh kita semua. Itu mungkin langkah pertama. Jadi marilah kita sepakati dalam tahap ini saat ini solusinya baik balik ke mana berang kalimatnya terus terang ya kali orang tangga dua lokasi di mana terus terang jadi tangga dua lokasi itu kemana terus gaduh mana sahur pernah di samping ini tapi yang juga tidak dirugikan artinya PKLG paling bakal hirup lah bakal majeng bakal segalanya tapi saat ini bingung kok ke mana sampai besok enak anu biasa tukang dagang bapak-bapak benten cing pantasnya di mana tapi benten tadi amanat dari Tibu dari Satpol PP diharapkan dia adalah tidak melanggar ketertiban itulah tertib indah saling bersihnya juga harus diperhatikan tanah sedikit bersih mana tempat di mana mungkin kan nanti secara teknis koridor pengintan tepat pengintan kalau nanti di ditempatkan di lokasi itu jangka panjang sudah dipersiapkan ada lokasi khusus nanti kan terminal akan dipindahkan pasar akan dipindahkan itu sudah dipersiapkan tapi kan sanes ayeuna ada waktu sudah dibangun heula penginten tempat terminal harus dibangun dulu pasar sudah dibangun dulu heula itu akan jadikan kawasan hijau lah diharapkan akan indah di Singapura seperti itu tercipta kondisi yang indah memang. Oh pasar mengalir kan berarti pasar nggak kaki lima pasar harus pindah terminal kali mah ada ayam ngabulung masyarakat di dinya contoh sekali mah kemudian kan toko-toko anu bersifat pasar modern semuanya akan kita tertib semuanya akan kita atur sedang di proses peraturan perundang-undang kaitan dengan Perda itu penginten awal informasi Singkuri selaku ya dipercantan saat ini untuk memimpin rapat pembahasan di selanjutnya di teknis lah ya
Ibu Kepala di Dinas Kepolisian untuk menyampaikan tataran tesnya seperti apa, supaya nanti kita tangkap ya. Mengabu.